Halo teman-teman, di sini kita bakal bahas lagi bagian 3 tugas mandiri. Nah, ini adalah pembahasan yang disarankan. Jadi, kalau misalnya nanti ada keliru atau sudah ada pembahasan dengan dosen kalian, kalian tuh bisa langsung ngabarin aku, Fauzia, atau kalian langsung bisa ngabarin tim angkatan biar segera kami revisi. Nah, jadi ini menurut pembahasan yang disarankan aja ya teman-teman. Jadi, yang pertama itu kita baca. Toko PKN bertindak selaku komisioner yang menjual barang-barang elektronik milik Pedestan. Berarti toko PKN ini adalah sebagai yang namanya konsinyi, karena dia yang bertindak sebagai menjual barang-barang kan. Pedestannya adalah sebagai konsinyor. Jadi kalian nggak boleh terbalik antara menentukan konsinyi dan konsinyor, karena itu beda pencatatannya gitu ya kan. Terus biaya yang dikeluarkan oleh toko PKN yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dapat di-reimburse. Jadi nanti biayanya itu bisa di-reimburse dan dibebankan ke si pedestan gitu kan. Terus transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2017 hubungan dengan barang konsinyasi sebagai berikut. Jadi ini ada transaksinya. Oke, jadi ini dia kan pada tanggal 3 Maret, Pedestan itu mengirim 26 unit TV tajam kepada toko PKN. Harga pokoknya itu 1.500.000. Harga jual tiap unitnya itu 7.300.000, komisinya 20%, biaya pengirimannya 520.000. Nah, yang harus dilihat itu, dia itu terpisah atau digabung. Jadi kita lihat soalnya, boleh jurnal transaksi pada konsinyo dan konsinyi dengan menggunakan asumsi transaksi konsinyasi dicatat terpisah. Berarti kalau terpisah, apa aku bilang, itu nanti kita temukan akun-akun consignment-nya gitu guys. Kalau tidak terpisah ataupun digabung, itu dia langsung digabung sama transaksi reguler. Jadi nanti kalau misalnya ada penjualan, itu diakuin sebagai sales gitu, oke? Okay? Nah, sekarang pada tanggal 3 Maret, ini katanya kan Pedestan ini mengirim 26 unit, ya kan? Berarti aku bilang kemarin yang untuk soal-soal sebelumnya itu pakai cost-nya. Berarti consignment out pada inventory sebesar berapa? Sebesar 26 unit dikali sama 1.500.000. Nah, yang di sini itu no entry ataupun memorandum. Selanjutnya, katanya ini adalah biaya pengirimannya sebesar 520.000. Nah, asumsi saya ini adalah ini belum dibayar. Jadi, freight out pada cash sebesar 520.000, consignment out pada freight out sebesar 520.000 gitu, guys. Selanjutnya, tanggal 4 Maret, toko PN itu menerima kiriman barang selaku konsinyasi dari Pedestan berupa 26 unit. Nah, jadi ini no entry juga gitu, karena hanya membuat memorandum gitu loh. Kemarin kan di satu hari ya, ini ternyata di beda tanggal, ya udah kita buat memorandum dan dia no entry. Terus di tanggal 12 Maret penjualan tunai 8 unit TV tajam, biaya pengirimannya 50.000 dan biaya pemasangannya 40.000 dibayar tunai. Nah, ini karena kita membahasnya di konsinyasi, biaya untuk pengiriman dan biaya pemasangan itu dianggap sebagai biaya berhubungan dengan konsinyasi tersebut. Nah, dan tidak akan ditanggung oleh siapa ya? Oleh si konsinyor. Jadi kalau biaya ditanggung gimana? Berarti tinggal mendebit consignment in pada cash. Sebenarnya bisa consignment in pada cash aja, tapi aku pisahin biar tahu yang mana bedanya gitu. Jadi consignment in untuk biaya pemasangan 50.000, consignment in 40.000 terhadap cash 90.000 karena bebannya itu terkait langsung sama produk konsinyasinya kayak gitu. Dan ini lagi dibahas di bab konsinyasi. Tapi kalau misalnya nanti ada pembahasan lain, itu langsung kalian sampaikan ya guys, biar kita saling belajar. Selanjutnya itu, katanya kan itu menjual 8 unit. Berarti kalau menjual, kita memperoleh cash. Cash pada consignment in sebesar berapa? Berarti 8 dikali sama 2.300.000. 18.400.000. Tapi kalau misalnya nanti dia digabung, maka apa? Cash pada sales gitu. Nah, terus di sini biar mempermudah, saya itu langsung mengakui komisinya. Jadi berdasarkan penjualan kan, dia soalnya dibilang di sini kan, komisinya 20% dari harga jual tiap unitnya itu. Berarti consignment in pada consignment income sebesar berapa? Berarti tinggal 20% dikali 18.400.000. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya dia digabung gimana? Kalau digabung, dia nggak ada consignment in terhadap consignment income, tetapi ada purchase atau COGS terhadap konsinyornya gitu. Dan itu sebesar berapa? 80% dikali harga jualnya. Gitu guys. Oke. Okay? Selanjutnya tanggal 26 Maret. Nah, ini penjualannya nih 2 tahap gitu ya. Penjualannya 12 unit. Berarti tinggal kita buat aja 12 dikali sama berapa? Harga jualnya 2.300.000 gitu. Selanjutnya itu biaya pengembalian kayak tadi juga
consignment in, biaya pemasangan consignment in, biaya pengiriman cash 140.000. Terus selanjutnya itu langsung pengakuan komisi, berarti sebesar 20% dikali 27.600.000 gitu. Selanjutnya itu, nah yang di sini itu dia itu pengembalian barang 4 unit TV tajam karena ada kerusakan. Biaya pengirimannya itu sebesar 25.000 dibayar tunai. Nah ini kita itu hanya mencatat ongkos kirimnya aja gitu. Jadi di sini dia 25.000 untuk ongkos kirim. Jadi ini consignment in pada guys sebesar 25.000. Karena dia untuk pengembalian barang 4 unitnya. Nah, di sini kenapa dia nggak mencatat tentang kayak sales return gitu? Karena itu sebenarnya inventory-nya itu bukan milik dari si konsinyii gitu guys. Dan hanya ada akun consignment in ya, kalau misalnya terpisah gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kan inventory-nya kan dikembalikan. Berarti tinggal inventory pada consignment out-nya sebesar 6 juta. Dari mana? Dari cost-nya 1.500.000 dikali 4, karena 4 barang yang dikembalikan. Karena kan itu ibarat gini loh, siapa ini kan, si konsinyur itu kan mengakuinya itu pada cost-nya gitu. Makanya dia 6 juta gitu. Selanjutnya ini kita kurangkan dari freight out-nya 80.000. Berarti yang ini 520.000 ini dikali 4 dibagi 26. Nah, selanjutnya kita itu kan ini dia nggak komplit ya, tapi dia uncompleted karena berapa ini yang nggak terjual? Ini ada 820 ya kan? Itu sedang itu ada 26. Jadi itu uncompleted gitu kan. Ya udah, berarti kita itu mengakui consignment out pada consignment income-nya gitu. Nah, di sini ini sebenarnya masih itu ya menimbulkan pertanyaan. Jadi nanti kalau ini hanya pembahasan disarankan, jadi kalau misalnya nanti ada revisi langsung dikabarin aja ya guys. Nah, jadi kalau saya itu mencarinya gini, jadi langsung sales-nya itu berapa? Kan kita mau ngitung berapa income yang diperoleh kan. Berarti sales-nya itu adalah 46 juta. Oh ya, di sini sebelumnya itu kan sebelum kita menghitung consignment out, jadi kita harus kalau dia uncompleted kita harus merinci aja kan apa aja selling expense-nya gitu kan. Berarti cash consignment out untuk ongkos retur, consignment out untuk komisinya, dan consignment out-nya 46 juta. Nah, ini 46 juta ini ngelihat dia benar atau enggaknya langsung kita bandingkan sama sales-nya. Nah, sales pertama itu kan ada 18.400.000, sedangkan sales kedua itu ada 27.600.000 gitu guys. Jadi sama kan dia. Karena ini sebesar sales sama kayak di soal nomor ini sebesar salesnya 500 juta. Nomor satu yang waktu itu di sini juga 500 juta gitu. Jadi aku nyocokinnya ke situ. Terus kita pengakuan consignment income-nya. Untuk consignment income-nya tadi, berarti berapa salesnya? 46 juta. CLGS-nya berapa? Yang terjual kan 20 dikali 1.500.000. Nah, ini masih diakui, nggak dikurangi sama yang 4-nya itu tadi. Karena ini kan kita mau ngeliat sales keuntungannya aja gitu kan. Baru komisinya berapa? 9.200.000. Baru selling expense-nya 230.000 dari sini. Jadi ditambahin semua, baru dikurangi biaya pengirimannya ini kan cuman 20 ya. 20 barang dikali 520.000, terus returnnya 25.000. Nah, nanti dapat 6.145.000. Nah, ada juga tuh dosen yang buat return ini di luar dari perhitungan consumer income. Jadi kayak gimana ya? Jadi cuman ini selling expense pada langsung ke itunya, langsung menjadi rugi bagi jadi ini nggak dimasukkan ke consignment out, nggak dibebankan consignment out, tapi hanya selling expense gitu sebesar 25.000 kayak gitu. Jadi nanti dia itu masuk ke pengeluaran umum gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada pembahasan yang lain, itu boleh banget ya disampaikan ke kami. Terima kasih guys, maaf kalau masih ada salah.